Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari salah satu hukum penting dalam fisika kuantum, yaitu pergeseran Wien. Hukum ini membantu kita memahami mengapa objek yang dipanaskan berubah warna, mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda, dan bagaimana suhu benda hitam dapat diperkirakan hanya dari spektrum cahayanya. Kita juga akan melihat bagaimana fenomena ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia mengamati keteraturan alam. Apa itu pergeseran Wien? Pergeseran Wien adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa semakin tinggi suhu suatu benda hitam, semakin pendek panjang gelombang maksimum radiasinya. Pada tahun 1890, tepatnya di Universitas Berlin, ada seorang fisikawan asal Jerman bernama Wilhelm Wien mencoba untuk membuat benda hitam. Wien melakukannya dengan menggunakan oven yang dibuat terisolasi sehingga kalor di dalam oven tidak bisa keluar. Kemudian oven tersebut diberikan suhu yang cukup tinggi hingga bisa memancarkan cahaya. Lalu di dalam dinding oven tersebut diberi lubang kecil untuk mengeluarkan radiasi cahaya. Radiasi cahaya yang dihasilkan oleh oven itulah yang diawasi oleh Wien. Hasilnya, radiasi cahaya yang dihasilkan oleh oven tersebut memiliki panjang gelombang dengan rentang cukup besar. Panjang gelombang tersebut juga kontinu. Selain itu, intensitas dari masing-masing frekuensinya juga berbeda-beda. Ada yang memiliki intensitas paling besar dan paling rendah. Dengan kata lain, ketika suhu naik, warna cahaya yang dipancarkan benda bergeser ke arah spektrum yang lebih biru. Hukum pergeseran Wien menyatakan hasil kali panjang gelombang pada intensitas maksimum lambda max dikalikan dengan suhu mutlaknya T adalah konstanta Wien sebesar 2,89 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Rumus ini memberi petunjuk bahwa warna cahaya bukan sekedar hiasan alam, tetapi indikator fisik dari suhu sebuah objek. Sebagai contoh pada benda panas, kita bisa melihat pergeseran Wien dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sebuah logam dipanaskan, suhu rendah memancarkan cahaya merah gelap, semakin panas berubah menjadi merah terang, kemudian kuning, hingga akhirnya putih. Perubahan warna ini bukan efek estetika, tetapi pergeseran panjang gelombang maksimum cahaya karena peningkatan suhu. Aplikasi dan fenomena alam. 1. Perubahan warna bintang. Bintang di langit tidak semuanya berwarna sama. Ada yang biru, putih, kuning hingga merah. Perbedaan ini bukan sekedar tampilan visual, tetapi indikator suhu. Bintang biru jauh lebih panas dibandingkan bintang kuning seperti matahari, sedangkan bintang merah adalah paling dingin. Radiasi benda hitam menjelaskan bahwa semakin panas suatu objek, puncak cahayanya bergeser ke panjang gelombang lebih pendek atau menuju warna biru. 2. Perubahan warna logam yang dipanaskan. Ketika logam dipanaskan, warnanya berubah secara bertahap, mulai dari merah gelap, menjadi merah terang, orange, kemudian kuning, bahkan putih. Perubahan warna ini adalah hasil naiknya suhu yang menggeser warna radiasi yang dipancarkan logam. Fenomena ini mengikuti hukum pergeseran Wien, bagian penting dari radiasi benda hitam. 3. Lava vulkanik. Lava vulkanik bekerja dengan cara yang sama. Lava yang suhunya lebih rendah tampak merah tua, sementara lava yang lebih panas tampak orange atau kuning terang. Warna lava memberikan petunjuk bagi para ahli untuk memperkirakan suhu tanpa menyentuhnya. Ini adalah contoh alami radiasi benda hitam di kerak bumi. 4. Radiasi matahari terhadap bumi. Matahari dan bumi sama-sama memancarkan radiasi, tetapi dengan karakter yang berbeda. Suhu permukaan matahari yang sangat tinggi membuat puncak radiasinya berada pada cahaya tampak.
Sementara itu, bumi jauh lebih dingin sehingga memancarkan radiasi, terutama di inframerah. Perbedaan spektrum ini memungkinkan kehidupan. Cahaya matahari menghangatkan bumi, dan bumi memancarkan kembali energinya ke dalam bentuk inframerah. 5. Bara dan api unggun. Bara api atau kayu yang terbakar juga menunjukkan pola warna berdasarkan suhu. Bara merah memiliki suhu lebih rendah dibanding api kuning atau putih. Cahaya yang dipancarkan bara berasal dari atom-atom yang bergetar pada suhu tinggi, memancarkan radiasi termal sesuai hukum benda hitam. Dari bintang di langit hingga bara api di bumi, dari lava vulkanik hingga radiasi matahari, semuanya mengikuti hukum fisika yang sama. Radiasi benda hitam memberi kita cara untuk membaca suhu alam melalui warna. Bagaimana integrasi ayat Al-Quran terhadap peristiwa ini? 1. Warna bintang. Bintang memiliki warna berbeda karena suhunya berbeda. Bintang biru paling panas, disusul putih, kuning, dan merah. Fenomena ini dijelaskan oleh radiasi benda hitam. Semakin panas sebuah bintang, semakin pendek panjang gelombang cahayanya. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Al-Hijr ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami hiasi langit itu bagi yang memandang. Hal ini menyatakan penciptaan gugusan bintang sebagai tanda kekuasaan Allah. Perbedaan warna bintang mencerminkan keteraturan ciptaan yang dapat dipahami melalui hukum fisika. 2. Perubahan warna logam yang dipanaskan. Logam yang dipanaskan menunjukkan perubahan warna bertahap. Fenomena ini terjadi karena peningkatan suhu menggeser spektrum radiasinya. Ini menggambarkan hukum radiasi benda panas. Dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi lahu mulkus samawati wal ard, walam yattakhiz waladan walam yakul lahu syarikun fil mulk, wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Yaitu zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dalam ayat ini menegaskan bahwa segala ciptaan Allah ditetapkan dengan takaran dan sistem yang rapi. Perubahan warna logam yang konsisten ini mencerminkan ketepatan hukum alam tersebut. 3. Lava vulkanik. Lava vulkanik memancarkan cahaya karena suhu tinggi. Lava yang lebih panas tampak lebih terang dan kekuningan. Fenomena ini adalah aplikasi alami dari radiasi termal. Dalam surat Al-Isra ayat 44 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dalam ayat ini menggambarkan bahwa seluruh alam bertasbih dengan caranya. Konsistensi perilaku lava, termasuk warna yang menunjukkan suhunya, adalah bagian dari keteraturan ciptaan yang dapat disaksikan manusia. 4. Radiasi matahari terhadap bumi. Matahari memancarkan energi terutama dalam cahaya tampak karena suhunya tinggi. Bumi yang jauh lebih dingin memancarkan energi dalam bentuk inframerah.
Perbedaan ini memungkinkan keseimbangan energi yang mendukung kehidupan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 5 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dalam ayat ini menyebutkan bahwa matahari dan bulan berjalan menurut perhitungan. Radiasi yang tertata ini menunjukkan harmoni besar dalam sistem langit dan bumi. 5. Bara dan api unggun. Bara dan api unggun memancarkan warna sesuai suhunya. Bara merah lebih dingin, api kuning lebih panas. Pola ini adalah ekspresi paling sederhana dari radiasi benda hitam. Ini terlihat dalam surat At-Toha ayat 7 yang berbunyi, Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Dia mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dalam ayat ini menggambarkan pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu, termasuk fenomena sederhana seperti api. Perubahan warna bara yang teratur menunjukkan bahwa hukum panas dan cahaya bekerja dalam sistem ciptaan yang penuh ketetapan. Dari bintang di langit hingga bara di bumi, seluruh fenomena warna dan radiasi mengikuti hukum fisika yang konsisten. Ayat-ayat Al-Quran memberi kerangka refleksi bahwa keteraturan ini adalah bagian dari ketetapan Allah. Selanjutnya mari kita lihat refleksi iman dan sains. Dalam surat Al-Furqan ayat 2 menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan takdir, yakni ukuran dan sistem yang sangat presisi. Hukum pergeseran Wien merupakan contoh nyata bagaimana alam bekerja dengan kaidah yang dapat dihitung. Ilmu fisika memungkinkan kita memahami bagaimana suhu bintang, warna cahaya, dan energi radiasi mengikuti aturan yang konsisten. Pemahaman ini memperkuat keyakinan bahwa alam semesta berjalan dengan desain yang teratur dan tidak acak. Sebagai penutup, dalam video ini, pergeseran Wien adalah konsep kunci dalam fisika kuantum yang membantu kita memahami hubungan antara suhu dan warna cahaya. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Al-Quran membuka cara pandang bahwa mempelajari alam bukan sekedar kerja ilmiah, tetapi juga bentuk penghayatan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.